Kita duduk depan kamar, dia lewat, pada nyamperin kita tuh Pak. Berapa lagu nih ntar malam? Jadi kata pemain band. Apa Pak Gondrong? Sangka Ari Lasso kali. Belum ada Pak. Belum ada. Ya bukannya maksudnya ya justru disangka kalau zaman dulu kan yang gondrong-gondrong kayak Ari Lasso pemain band. Iya. Pelawak nggak ada. Nggak ada. Makanya saya dibilang anak band juga. Iya. Ibu-ibu ngomelin anaknya, lo kalau suruh belajar males. Ini lewat nih bapak nih, tetangga juga. Jadi mulut lu pedes banget kayak karetnya 2 gitu kan. Tapi Bang, itu yang pertama kali nyuruh pakai nama Komeng siapa? Itu sebenarnya begini Pak, kalau yang namanya komedi itu Pak, nggak mungkin kan kayak saya bapak ngelawak. Alfian kan kayaknya nggak enak gitu Pak. Nama resmi banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah nih. Sekarang kedatangan, bisa dibilang nih, beliau nih guru gua di dunia komedi. Pertama kali syuting. Pakai batik kopri tuh. Ya, iya. Dulu pertama kali acaranya itu tahun 2005 ya? 2005? Enggak Pak. 2005. Pak, itu masih mahal Pak. Waktu itu kita emang tawar segitu 2005. Tapi kan dia nggak ngasih. Berapa? 2002. 2000. 1000. Ribuan berarti ya? Iya, waktu itu. Tahunnya 2005. 2005 dulu acara namanya Gong Show. Nah, barengan sama Pak Alpiansah. Nah, elah. Gak ada yang tahu tuh Alpiansah. Yang tahu lu Rahmat Rahman doang. Bang, mau nanya dulu nih. Bang Komeng pertama kali jadi pelawak tuh gimana? Nah, biar banyak belum ada yang tahu nih. Awalnya kenapa pilih jadi pelawak itu? Sebenarnya aneh pilihnya jadi bupati. Nah, itu kenapa kagak laku kalau jadi bupati? Lah, aneh nggak tahu. Kita boleh memilih, Pak ya. Tapi kan yang menentukan, Pak, ya di kan? atas. Ya juri lawak itu. Karena kan aneh ikut lomba, Pak. Iya. Lomba. Awalnya ikut lomba. Iya. Ikut lomba. Tapi waktu itu aneh apa ya? Nggak jadi mundur. Kenapa emang? Ya karena itu lomba bola voli ternyata. Bukan lomba lawak. Jadi salah nih, salah daftar. Salah orang nih kayaknya. Ya, salah daftar. Karena kan memang yang di depan tuh pendaftaran kan, Pak. Kalau yang di belakang baru penyesalan. Penyesalan. Ya kan? Nah, saya cari aneh tuh nggak tahu, makanya aneh anak-anak aneh terserah dia mau ngomong apa itu. Karena aneh pernah ngalamin sebesar anak-anak, pasti kita pernah ngalamin. Mau ditanya aneh pasti jadi dokter. Awalnya pengen jadi dokter dulu. Kalau waktu kecil dulunya. Ya, iya. Cita-cita orang tua sudah dokter. Iya, orang saya suka nganterin emak saya berobat. Dulu kan dokternya langganan gitu kan, Pak. Lo kan langganan, sakit mulu. Apanya? Sakit mulu kalau dokter langganan. Enggak member ini. Member. Jadi kalau umpamanya kita cabut gigi 1 gratis 2 gitu, Pak. Karena udah member, Pak. Enak banget nih kayaknya gitu. Dapat duitnya gitu ya, namanya anak kecil mikirnya kan duit aja. Oh iya, jadi dokter enak banget. Jadi dokter. Nggak jadi lagi, malah jadinya pelawak. Nah, makanya, awalnya gimana? Makanya Ani suka menyarankan yang mau jadi pelawak bercita-citalah jadi dokter. Nah, itu dia. Dan yang mau jadi dokter bercita-citalah pelawak. Nah, sekarang ibaratnya kalau kita baca berita, semuanya jadi pelawak, Bang. Semua orang ya pengen seperti itu, memang susah ya. Saya nggak bicara dulu yang lain ya Pak ya. Yang berhubungan sama kesenian aja udah begitu. MC udah lawak, bacain radio udah lawak. Makanya dulu sangat aneh. Ada radio humor dulu tuh satunya. Karena yang lain itu pada serius. Yang sekarang udah bercanda semua. Jadi radio humor udah nggak laku. Karena semua udah jadi lawak semua. Iya, kayak bapak deh kan pernah ngalamin jadi penyiar. Pasti ngomong nggak mungkin ngelucu. Kagak melucu. Ya kan? Serius-serius aja kan gitu. Lurus aja dulu. Kalau nggak kena ente juga, anda juga nggak tahu cara ngelucu sebenarnya. Iya, kalau nggak kenal aneh mungkin cara ngelucu ente diganti U-nya. Ya kan, jadi kan ngelolo jadi kan Pak. Jadi ngasih makan gitu kan Pak. Ngecolo. Nah itu jadi ya, kayak ente kan nggak mungkin mau jadi seorang seperti ini sekarang. Nggak kebayang. Iya kan? Pasti kalau taunya aneh dulu gini, bawain acara game show deh. Orang keahlian, tampil keahlian. Iya.
terus di juri suruh ngomong nilai berapa, selesai gitu doang. Kagak kepikiran di situ pas juri ngomong ente jurinya jadi ngelawak. Ya itu dia semuanya. Ya, aneh jadi ketularan dari situ. Berarti lawak itu menular. Nular kalau nggak bilangannya nular. Berarti itu juga ketularan orang nih. Siapa yang nularin? Betul Pak. Memang siapa yang nularin? Cita-cita itu bisa dari penularan. Istilahnya pengaruh Pak. Kayak tadi saya mulai dari dokter berubah lagi Pak. Saya melihat situasi di daerah saya banyak seniman. Siapa aja? Ya wah kalau ini lama nih Pak kalau saya sebutin banyak banget. Oh iya nggak usah sebutin. Iya, Siapa aja? Ya pokoknya orang lama. Orang teater banyak Pak. Gitu. Lawak tinggal di mana Bang? Kalau lawak memang hidupnya Betawi, menurut Ane udah, makanya orang Betawi itu nggak pernah pusing ya, kayak yang Betawi dulu ya, yang saya tahu ya Pak. Ya karena hidup kayak tadi saya cerita itu, semua hidupnya penuh bercanda. Kayak, mak bagi duit dong mak gitu. Minta duit mulu, tidur aja lu dompet gue. Gitu. Ada aja nggak pernah ada iya. selalu dengan omongan tuh. Jadi kayak nggak serius gitu ya? Iya, jadi semua hari-harinya begitu. Kan kalau semuanya dibawain dengan bercanda, positive thinking, itu juga kan nambah imun kan Pak. Kita ketawa aja jadi sehat kan Pak. Kita jadi relax ya? Iya. Benar. Jadi kalau memang itu memang hari-hari gitu. Yang bukan pelawak pun emang udah gitu aja lucu. Ada ibu-ibu gendong anaknya gitu kan. Lu bolak-balik mulu gendong anak lu. Ini gendong laki lu biar ada pahalanya. Ada gitu kan. tapi kalau suami istri kan berpahala. Bener, tapi ibaratnya orang dari zaman dulu juga sebenarnya udah suka komen orang lain ya. Iya, tapi lucu. Iya, tapi bercanda nggak ada niat apa-apa. Itu dia. Komen jadi suasana jadi seger gitu kan. Iya, kayak pemain film Amerika. Apa tuh? Ya Arnold jadi seger itu tadi. Schwarzenegger, Pak. Nah, itu kan apa namanya? Memang hari-harinya seperti itu dan tidak ada niatan untuk menghina orang itu. Gitu. Bener. Ya kan? Orangnya juga yang dibilang terhibur. Iya, orang kadang-kadang lagi padahal ini urusan rumah tangga orang. Ibu-ibu ngomelin anaknya, "Lo kalau suruh belajar males." Ini lewat nih bapak-bapak nih, tetangga juga. Jadi mulut lu pedes banget kayak karetnya 2 gitu ya. Jadi padahal dia bukan pelawak padahal itu. Bukan, emang udah ada. Akhirnya dia juga lagi ngomelin anaknya, dia geli deh. Wah, bisa aja nih dia nih gitu kan. Iya. Udah ada jadi suasana enggak tensi lagi. Aneh punya tetangga dulu. Bata nyokap. Disuguhin kopi lagi ngobrol, kopi. Tak, komennya gini. Bisa aja beranian nih kopi sendirian nggak ngajak temennya si singkong goreng. Nah, gitu kan? Iya. Terus terang aja, singkongnya ada kagak? Kan gampang tuh. Iya, teman kan nggak enak kan gitu kayak orang nggak sopan kali kan Pak. Bener. Tapi semuanya dengan bercanda gitu. Bener. Tambahin lagi dong singkongnya dong, masa kopi doang kan gitu sebenarnya kan gitu. Kata, wah lo makan di rumah gue deh. Ada sih roti sumbu, ada gitu ya. Padahal mau nyediain singkong, dia bilang roti sumbu kan ada sumbunya tuh tengah kan. Dia bilangnya semua dengan canda. Jadi kalau soal lawakan, Ane melihat suasana di kampung saya tuh Pak, di Matraman Pak ya. Jadi ya udah semuanya bercanda. Nah saya tidak ada niatan untuk jadi pelawak itu. Saya malah udah kesininya malah pengen jadi sutradara. Pengen jadi sutradara. Waktu itu pernah ditawarin sih jadi sutradara kerusuhan, saya tolak Pak. Bener. Gede itu. Iya, dananya besar tuh ya. Iya, besar. Bener. Akhirnya saya nggak mau. Nggak mau ya. Emang nggak laku juga sutradara ntar. Iya makanya dari situ. Tapi kan walaupun jarang-jarang, tapi event itu kan Pak gede Pak. Event kerusuhan? Iya. Apalagi 98 dulu ya? Iya itu dia 98. Jadi IO jadi? Kan gede itu. Nah dari situ mulai kena pengaruh tuh ketemu. Siapa ada ininya? Rudi Sipit. Rudi Sipit yang ngeracunin awalnya? Iya. Makanya saya bilang tadi cita-cita itu semua bisa yang tadi Bapak bilang menular atau dipengaruhi oleh orang lain. Pengaruhi teman, pengaruhi lingkungan rumah, lingkungan tetangga. Suka ada yang umpamanya di keluarganya banyak tentara. Gue pengen jadi tentara. Tuh akhirnya kena kan gitu kan. Ada juga, wah ini gue tinggal di komplek dokter nih, pengen jadi dokter. Kan itu pengaruh. Bapaknya pemain bola, anaknya pengen jadi pemain bola. Iya. Anak band, ikut juga pengen jadi band. Anak saya doang nggak mau jadi pelawak Pak. Kenapa emang? Nggak tahu. Malu sama bapaknya kan? Itu makanya. Bapaknya nggak pernah bener ada yang ngomong. Dia nggak tahu makan dari bapaknya, minum sih dari emaknya. Lah dulu zamannya anaknya lahir,
di videoin Cesar, ditunjukin tempat syuting. Nih lihat sama bini gue percaya di Black. Begitu. Anaknya diambil atu-atu, kita nontonnya ngeri banget. Tapi udah pada gede sekarang ya? Iya, udah gede. Berarti 14 tahun yang lalu. Tapi Bang, itu yang pertama kali nyuruh pakai nama Komeng siapa? Itu sebenarnya begini Pak, kalau yang namanya komedi itu Pak, nggak mungkin kan kayak saya Bapak ngelawak. Alfian kan kayaknya nggak enak gitu Pak. Nama resmi banget ya? Ada yang nama resmi dibikin nama komersil, ada juga kan Pak, ya kan? Dibikin lagi, ya namanya bukan jelek. Kayak ada juga kan kalau yang dari ini, umpamanya Bapak Ari Untung, wah biar keren nih, DiCaprio, ada juga yang gitu. Nah kalau lawak tuh biasanya malah dibikin hancur. Sebaliknya ya? Iya, kayak Tukul kan namanya bagus, Rianto. Aslinya Mas Tukul tuh Rianto? Rianto, ya kan? Jadi Tukul kan emang kayak Alfiansah. Jadi Komeng. Yang namain siapa? Yang nemuin? Ya waktu itu di... Gara-garanya apa tuh? Di grup aja emang suruh nyari sampai kalau buat Komeng tuh kalau kayak Betawi sendiri Pak, orang yang susah diatur. Kalau Jawa orang yang nangis yang berhenti, Gulung Komeng. Gulung Komeng. Iya. Kalau kemarin saya ketemu orang Korea, ujung opa, Komeng kalau orang Korea itu bocah kecil yang ingusan, kayak gitu. Ada lagi. Pagi diikutin dong Koreanya. Iya. Ada. Nggak tahu dia ngarang apa kagak ya. Kan kita juga ngarang, kan ngomongnya mente, tahu dia lah. Iya, ujung opa. Dia saudaranya deketan Mini dia Pak. Kenapa emang? Ujung aspal. Pondok gede kan dulu ada lagi yang paling montot ujung tiang. Kalau dia pengen belajar ujung pulpen Pak. Panjang nih kita nih. Iya dong. Terus abis jadi itu? Begitu, udah mulai lah merubah-rubah nama. Mamuk menyumbangkan ini, saya ini, Rudi ini, udah pakai Komeng deh kata gitu juga. Ada juga yang begitu. Nah terus pertama kali acara TV? Pertama Danau kali Pak ya. Hah? Pertama Danau, kalau kali kan lebih kecil. Oh iya benar-benar. Kalau itu kayaknya cuma kan harapan harus besar. Besar Pak, ya kan? benar. Jadi pertama Danau. Pertama Danau itu lomba-lomba lawak tuh Pak, tahun 88, 89 sampai saya tuh masuk terakhir di grup saya. Diamor. Ya. Si merek sarung itu. Itu Amor. Padimor. Diamor. Ada dulu lagunya. Diamor. Apaan? Lagu yang mana? Yang Farid Harja. Romantika Diamor. Iya. Bapak pasti apa? Gua emang zaman dulu sih ya. Iya, Bapak kan penyiar zaman dulu juga, makanya saya ingetin. Daripada saya lupain kan. Iya. Dengan Bapak saya ingetin. Karena Pak Farid sekarang di mana Pak Farid? Udah almarhum, Pak. Udah meninggal? Iya. Oh. Farid Harja. Berarti anggota Diamor itu Rudi Sipit, Farid Harja, Mamo. Nggak aja ikutan? Enggak dong. Kenapa diajak-ajak? Nah, Bapak itu yang Bapak tadi jadi Farid Harja penyanyi Romantika Diamor. Jadi ribut kita nih. Nah. Farid Harja. Bukan, apa namanya? Rudi Sipit. Mamo Sipit sama si Pak Karwo. Bang Jarwo. Iya, saya manggilnya Pak Karwo. Iya. Jarwo kuat. Iya. Berempat ya. Berempat. Waktu itu berlima saya bunuh atu, karena kan bagi duitnya jadi banyak. Kebanyakan baginya, duitnya banyak Pak, malah jadi sedikit. Berapa honor pertama? Honor pertamanya ucapan terima kasih lah Pak. Kalau mau lihat. Masa manggung nggak dibayar? Wah ada Pak, saya dulu nih Pak nih, ame grup Diamor kadang-kadang jam terbang dulu. Jam terbang dulu, di mana ada janur, manggung. Iya biasa kan orang kalau begitu kan enggak nih, mencari keadilan kalau ada janur ya kan. Wah, pacar gue nih diambil dikawinin nggak sih? Iya. Gitu. Ini enggak nih. Emang sampai. Bu, boleh ngelawak nggak? Lu yang nggak aja. Orang kawinan lu ngelawak. Digituin kan dulu aneh kan? Iya. Sekarang aja udah ada musik, udah ada apa. Dulu mah aneh Pak zaman dulu. Kawinan ngelawak lu kayak ngerusak acara gitu ya? Iya. Coba aja dulu. Lu aja coba dah. Lucu Pak, pada demen. Di mana pertama kali tuh? Lupa saya. Matraman? Enggak, tempat lain. Belum yang jauh dong Pak, biar nggak malu. Oh iya. Jauh. Kalau nggak lucu jadi nggak tahu. Iya, yang jauh. Siapa nih kan gitu jadi. Nah main tuh, lucu. Siapa nggak boleh pulang? Duduk aja dulu. Kenapa ya? Lucu. Mau disuguhin. Iya. Suguhin gue bolu Pak, dikeluarin. Taruh. Udah ajak ngobrol sama yang punya rumah. Wah, dapat dong.
Ya itu dia pas mau berangkat, cobain lu deh kuenya deh. Nih ibu kali mau ngambil amplop apa masuk aja ke dalam udah. Ya kita sih emang nggak ngarepin. Yang mendingan jam terbang itu Pak. Datang nih orang dari dapur lain lagi, main benar-benar. Ini kok kue ditaruhin sini? Orang bukan tamu aja Pak, main dibawain aja. Udah kita hari kosong aja tuh meja Pak. Kontrakan aja Imron. Waduh, nggak tahu yang punya ngasih lagi. Iya. Masih hidup itu orangnya? Wah, nggak tahu. Dia nggak ngeliat on off-nya di belakang gue di depan. Iya, pergi aja. Ada lagi. Ada pergi aja tuh. Udah ya kayak waktu itu. Ya sampai kalau dulu kan dari lomba lawak tuh kita ngisi di pub, bar, naik club. Kalau nggak ada tangganya nggak naik tuh Pak. Turun klub. Oh, itu ngisi-ngisi di Jalan Pangeran Jakarta. Itu sepanjang situ Pak tuh. Kadang-kadang parkir di sini jalan kaki tuh Pak, ngisi sini. Nah, itu 35.000, 25.000. Satu grup atau seorang? Satu grup. Itu tahun berapa ya? 89. 89. Itu kayak 300 ribuan kali ya? Mungkin kali ya Pak. Iya, benar-benar. Lagunya Andre Taulani. Stinky? Iya, mungkin tadi. Ya Allah ya Robby, Nah, terus mau pikir apa? Nah, ngisi-ngisi tuh Pak. Tahun baru tuh paling top di daerah situ tuh Pak, yang ngisi-ngisi tuh 150.000 Pak. 150.000. Gede tuh. Kalau mau gede LCC yang di Monas. Berapaan? 250.000. 50.000? Iya. Gede banget tuh. Di zaman itu ya? Gede juga, sedang sih Pak. Kalau mau gede mah 2,5 juta kali Pak. 2,5 juta? Iya. Ada tahun itu 2,5 juta sih? Ya ada kalau yang ngetop mah, kan kita masih baru-baru. Masih baru. Tapi kan kadang-kadang kita ngisi di bar ini nih Pak nih. Kita ngisi nih. Naikin dong 35 mulu. Gocap deh katanya. Sini aja nih. Gitu 30 gitu tuh Pak. Terus ada yang senior yang mamanya gitu Pak. Ya udah kita jadi patokan itu ya susah juga gitu. Ya pada nggak dapet lagi ya? Kadang-kadang kita kalau habis dari sini ngisi ke sini, kita suka mainnya Pak nih kesini nih. Main. Mau kemana nih? Mau ketemu GM-nya namanya siapa sih Pak? Gitu. Oh Pak Edi. Nggak ada. Mamanya gitu Pak Edi mamanya. Nggak ada ya. Besok-besok kita udah kenal tuh Pak. Waktu Pak Edi ini udah janjian. Gitu baru kita nawarin lawak tuh Pak tuh. Kadang-kadang kita suka pura-pura nanya doang. Buat supaya kita bisa datang sana ngomong Pak Edi. Iya. Nah akhirnya siapa Bang yang pertama kali ngajak ke TV? TV itu ya itu dia Pak, dari lomba lawak. Kalau zaman dulu aturannya ke situ-situ dulu tuh Pak tuh. Kita gimana ngelawak di depan orang-orang yang baru boleh sedang. ke TV. Wah itu Pak susah itu Pak. Penyanyi mah enak aja daripada joget. Lawak mah kadang-kadang nggak lucu tuh, gitu. Sekali kita ngelawak nggak lucu. Soalnya orang nyuruh orang ketawa susah ya. Yes, posisinya kan lagi nggak ini juga Pak. Tapi kadang-kadang kita nggak ngelawak, malah dia tawa-tawa tuh Pak tuh. Kan aneh, karena kan pikirannya lagi balik-balik tuh Pak tuh. Kita nggak ngelawak dia lucu malah. Iya, malah kita lagi ngomong bener gitu. Ngomong bener, lo lucu banget sih lo gitu. Nah, kita harus terima tuh Pak tuh. Nah itu saweran dari mereka tuh Pak tuh, kalau dia udah ngakak, sini yang gondrong. Saya kan dulu Bang, aku udah gondrong tuh Pak tuh. Sampai orang bilang kalau instansi swasta apa pemerintah ngundang tuh, kita suka depan hotel, depan kamar pas kayak duduk-duduk ngopi tuh. Biar ntar ngeliat nih, oh itu yang pas nongol manggung lama, yang tadi tuh dia duduk depan kamarnya. Ya kan gitu maksudnya tuh Pak. Dan kita duduk depan kamar, dia lewat, pada nyamperin kita tuh Pak. Berapa lagu nih ntar malam? Jadi kata pemain band. Pak Gondrong. Sangka Ari Lasso kali. Belum ada. Belum ada. Ya bukannya maksudnya ya justru disangka kalau zaman dulu kan yang gondrong-gondrong kayak Ari Lasso pemain band. Iya. Pelawak nggak ada. Nggak ada. Makanya saya dibilang anak band juga. Iya. Pernah Jody waktu itu ngikutin. Jody mana? Jody Edwin Jody. Ikut gondrong. Oh dia gondrong kali ya? Dulu. Ketemu, Jod, lu kok dipotong? Gue dipanggil komeng mulu tadi. Dia kira botak dengan dua-dua. Oh dulu ente emang gondrong emang dari awal tuh gondrong. Iya. Iya kan ya, memang. Karena waktu itu emang banyakan tuh Pak yang pengen jadi sutradara, pengen jadi sekolahnya kan pada gondrong-gondrong tuh seniman, yang dulu seniman tuh gondrong tuh Pak. Nanti KJ. Saya KJI Pak, Kramat Jati. Kuliahnya? Iya. Emang ada kuliah Kramat Jati? Ada Kramat Jati. Beneran ada? Ada IKJ yang Kramat Jati, ikut kakak jualan. Saya di situ. Panjang urusannya ya. Nah, itu apa namanya?
Saya Kuningan Pak Usmar Ismail. Oh, pusat perfilman. Saya sekolah di situ. Ada sekolah situ? Ada juga di situ. Makanya Willy Dozan bareng saya tuh. Jauh banget angkatannya Bang Willy mah. Enggak, kalau kuliah mah nggak ada umuran tahun, Pak. Dia tuh pulang dari Hong Kong ke Indonesia pengen tahu lagi sekolah situ. Cuman dia jadi saudara, jadi produser, jadi pemain. Nah, lulus bareng sama saya. Dia bingung, kok lu jadi pelawak kata gitu. Oh, pernah ketemu? Emang bareng, Pak. Dia pulang dari sana. Kalau saya kan dari sini DO, dari tim DO. Makanya saya masuk situ. Itu setahun, Pak tuh. Saya sama dia ketemu. Itu banyak yang orang-orang yang memang sudah bekerja di film untuk tambah memperdalamnya sekolah situ. Jadi bukan hitungan liftingan, Pak. Bukan. Oh iya. Bukan umur ya? Bukan umur. Ya? Tapi angkatan bareng. Bareng. Itu angkatannya, angkatan 12 tuh. Tahun berapa tuh ya? Waktu itu saya maunya angkatan darat tuh Pak, cuman kan gagal. Iya, masuknya jadi angkatan di film. Itu tahun berapa Pak? 89. Makanya saya tuh dirampok sama si Rudi Sipit tuh. Terus akhirnya saya kuliah sampai banyak Pak ya. Saya pernah di ekonomi. Karena waktu itu sudah membubarkan diri di Amur deh. Jaruk kerja. Terus pada kerja deh Mamo, Rudi. Lah, giliran saya kan nggak kerja, emang belum masanya saya daftar lagi kuliah di jurusan lain lagi. Jadi sampai tempat beberapa kali, sampai kalau yang tahunya kayak di Akademi Perbankan sangkain saya tuh seliptingan sama dia, padahal saya itu kuliah udah yang keberapa kali. Gara-gara udah berapa kali? Iya, kalau sangkain si anak-anak yang perbankan itu. Oh ini barang gue nih, sangkain seumuran. Ya alhamdulillah sih Pak ya umurnya. Iya benar-benar. Padahal sih udah tua ya. Ya itu dia. Tapi baru lulus 2018 ya saya Pak ya. Berarti waktu kemarin ketemu Ane tahun 2005, itu udah lama banget berarti Bang Komeng mainnya. 90 aja saya dulu di MNC TV namanya TPI Pak. Itu banyak pelawak, setiap harinya ada tuh Pak grup-grup. Sampai TPI itu sampai ada sebutan televisi pelawak Indonesia. Benar. Terus banyak lagi India, televisi film Indonesia. Sampai saya kalau buka apa Pak ya namanya stasiun-stasiun gitu ya Pak di daerah-daerah tuh satelit-satelit. Saya diajak tuh Pak tuh. Dulu ada namanya Pak Samsudin CH. Jadi buka-buka TPI umpamanya di Semarang bakalan ada nih. Saya ikut Semarang gitu ya. Dulu. Nah, itu waktu di Semarang aja orang-orang Semarang sampai bilang TPI, TV paling isu katanya, karena kan nongolnya udah jam 6 tuh Pak, jam 12 abis tuh dia Pak. Zaman dulu ya, masih numpang. Itu singkatannya macam-macam, padahal televisi pendidikan awalnya kan? Nah, saya di situ. Terus spontan aja ngerancang 93, baru masuk spontan. 94. Iya bener, spontan. 94 tuh Pak tuh. Abisnya sama kerusuhan tuh Pak tuh kalau yang benar-benar 98. Lama karena juga saya dari Bali waktu itu rencana mau berangkat masih sama Septian Pak ya, Septian tuh mau berangkat ke Makassar. Udah mulai ramai bakar-bakaran nih. Saya pikir tahun baru, padahal belum Pak, masih jauh, masih Mei waktu itu kan. Benar. Nah akhirnya udah nggak dilanjutin pada saat Septian Pak ya. Ya udah itu. Nah terus itu aja udah sendiri tuh Pak tuh. Saya keluar dari Diamor tuh. Saya keluar karena udah licin kali Pak, jadi keluar. Dari situ. Ya mulailah saya kayak macam kalau dulu tiap sahur di RCTI Pak. RCTI. Sama TSI dulu ya? Oh kalau itu udah. Di Trans ya? Itu dari RCTI pindah ke Trans TV. Trans TV. Karena di RCTI ada yang ngisi waktu itu, Bagito. Saya pindah ke Trans TV. Sama Tesi saya jadi hansip, Tesi jadi pembantu. Itu Cinta Tengah Malam tuh Pak. Benar itu. Pembantu sama hansip tuh. Pecah tuh. Ya. Itu berapa tahun ya? Ganti itu Pak. Ganti, karena kan suka ada tulisan pecah ganti gitu. Saya ganti tuh Pak. Apa urusan? Iya kan suka di supermarket tulisannya gitu Pak. Acaranya pecah. Ya, itu cuma sekali Pak. Kayaknya berapa tahun dah? Enggak, saya pergi. Kemana? Ada yang ngajak ke Saudi. Umrah? Iya, saya puasa sono. Itu berarti cuma satu kali sahur waktu itu? Iya, saya udah suruh pulang mulu, tapi saya betah sono, suruh ngisi di sono saya nggak mau. Saya betah mau dijemput. Akhirnya yang ngisi Tesi sama orang-orang ekstravaganza. Benar dulu. Tapi maksud, ya kalau ini saya baru ketemu kemarin Mas Tesi. Wah, kamu tuh, kamu pergi nggak balik-balik.
Saya ngisi, akhirnya melorot, kata gitu kata. Itu tahun 2000 awal tuh. 2000 awal tuh kan? Ya mungkin ya 2002. Pokoknya enggak dong, 2000 anak saya ya 2004 tuh Pak tuh. Saya ke sono tuh makanya kan saya bulan udah mulai tuh Pak. Iya, puasa di sana ente cerita iya, puasa di sono sama aja. Baru sama Bapak tuh Pak ya. 2005 kita. Ya baru sama Bapak tuh. Baru kita. Yang ente cerita di sana. Nah, saya udah balik tuh Pak tuh. Iya. Iya, saya balik ngerjain itu gongso. Benar. Nah, baru sahur ame Adul Olga. Nah, setelah naik pangkat dari gongso tuh Pak. Iya, benar. Naik pangkat dari gongso Adul sama Olga. SKS. Saatnya kita sahur. Saatnya kita sahur. Plak gitu kan. Saatnya kita kuis. Nah, gitu. iya benar. Terus baru abis itu YKS. YKS itu tahun itu yang joget. Tapi itu tahun Iya udah kemarinya Pak. Iya kemarinya ya, tuh. Enggak, maksudnya saya habis ngerjain SKS udah saya pindah tuh ke beberapa TV lain. Iya udah mulai lompat-lompat lagi tuh. Ya. Kita gongso kelar 2009, 2010. Mungkin kali ya. Iya 2010. Waduh panjang juga perjalanan ya. Panjang itu karena apa ya Pak ya? Itu sih bukan obat Pak ya, natural aja. Iya benar-benar. Yang bikin panjang itu. Karena kan orang kan banyak kan. Astagfirullahaladzim. Iya maksudnya kan kita nggak ngadang-ngadang ya Pak, Bapak kan. Iya benar. Tapi panjang aja itu. Nggak mau kan yang susah nyari orang itu Pak. Kenapa emang? Nyari orangnya akrobatnya kan sampai ke pasar malam kreatif tuh Pak. Kemarin juga kendalanya kan begitu. Waktu Bapak ngisi di net tuh Pak, Bapak bawain acara kan tuh. Iya dulu. Kayak gongso itu kan Pak. Iya benar. Ya, benar. Modelnya kayak gongso. Saya sempat dihubungi waktu itu. Oh iya tuh 2 tahun yang lalu. Iya. 3 tahun yang lalu. Saya nggak bisa tuh waktu. Kenapa itu. emang? Ya ada kerjaan lain aja. Terus saya bilang, wah udah beda nih gitu. Nah terus malah Bapak nggak ada kemarin saya belum lama bikin sebelum puasa tahu 2 tahun. Gongso juga. Gokil namanya, gokil pergi atau dibunuh. Oh kayak gitu. Itu hampir sama sebenarnya tapi itu hampir sama. Saya jadi juri. Atraksi juga. Ya atraksi orangnya malah saya bilang orangnya dia juga. Ya memang kadang-kadang kita kan kendalanya kehabisan sih. Kehabisan narasumber atraksi itu bener. Kalau buat ininya sih, ya apalagi sekarang udah susah dihubungin. Apanya? Ya kalau dulu kan nonton pasar malam ada yang aneh-aneh diambil sama kreatif gitu. Sekarang kan susah Pak. Iya. Sekarang pada bikin YouTube sendiri orang-orang itu. Nah iya itu dia. Makanya, pada atraksi sendirian. Dulu zaman syuting, kita sebelum syuting duduk ngobrol dulu. Di situ selalu aja kejadian. Ada aja. Satu ada yang hilang handphone. Ini maksudnya nggak bisa jalan gara-gara apa? Handphone hilang. Ngatunya dia yang ngumpetin. Ada orang latihan di tempat tempat makeup lagi latihan. Latihan tempat makeup, makan di situ beliau tempat makeup. Bapak hula hoop ya? Iya. Bapak, besok Bapak. Saya sudah datang sekarang. Iya, udah latihan kan? Iya, habis latihan. Bapak mah syutingnya besok. Udah. Pulang itu orang. Bagian ngisi, pas syuting ditanyain. Pak, ini kok peserta nggak ada? Peserta ini kemana? Orangnya tahu telepon lu. Bapak di mana? Di Pancoran. Ngapain ke Pancoran? Mau pulang. Ngapain pulang? Suruh Bang Komeng. Itu dia di ujung ketawa-tawa. Kerokok dulu keluar. Ya, saya juga kan nggak tahu pikir itu besok Pak. Ada lagi ente dulu yang pakai wear pack, inget banget. Jadi pakai wear pack. Inget gak sih? Ntar kita syutingnya pakai wear pack. Pas pakai wear pack, dimasukin sama ente kue sus banyak banget yang dikotakan, dimasukin di kantong-kantong di bajunya Adul. Pas Adul pakai, duduk jebol semua keluar kue susnya. Dia ngambek. Ente lupa kan? Lupa. Adul ngambek yang biasa dah tuh ada yang masukin kue sus. Siapa lagi katanya Adul. Ada lagi dulu orang syuting yang punya lokasi jamnya hilang. Ini nih, ada jadi denger cerita ketawa nih. Dia syuting yang punya lokasi koleksi jamnya hilang. Nah, ceritain dah. Nggak koleksi Pak. Nggak koleksi ya? Enggak. Pokoknya di situ katanya jamnya hilang semua kru katanya. Nggak hilang, saya kadang-kadang saya datang duluan nih Pak nih. Kok belum pada datang?
Ya, ini rumah nih mau Pak Ari ini disewa nih gitu. Sini ada jam. Terus ada jam dinding, Pak. Saya bungkus-bungkusin aja, Pak. Saya iseng ngapain, Pak, saya? Mau minta tapi belum pada datang. Saya bungkus-bungkusin. Datang nih. Kru. Datang. Hadiah nih buat lu nih. Oh, makasih Bang. Sih, itu deh gitu aja, Pak. Saya mau berbuat baik. Pas sore yang punya rumah nongol. Ini jam dinding saya dipindahin kemana ya? Emang suka dipindahin, Pak, karena buat keperluan set. Yang mana, Bu? Itu yang ada ininya. Ini, Bu. Iya. Wah, nunjuk saya aneh keluar aja gitu kan. Dia nunjukin. Cuman nggak bilang aja. Wah, gimana nih gitu kali gitu. Cuman nggak enak ada itu Ibu. Ya ini Bu, kita taruh dulu di sini, Bu. Karena kan kita ngomong kata si Sampai takutnya ditaruh lukisan kan, berarti diangkat dulu gitu. Iya. Itu kan kru nyangkain, waduh Bang Komeng baik banget ya, orang syuting doang dikasih jam gitu kan. Bayangannya kayak gitu. Dulu ada teman ente yang makan kayu. Kayu serutan. Enggak kayu serutan, Pak, udah malam aja makanin sanjay. Jadi makan sanjay orangnya. Saya lagi makan sanjay. Teman saya ngasih, orang Sumatera Barat. Makan. Duduk pakai deket saya, Pak. Gitu. Terus makan apa? Sanjay, tapi pedes. Cobain nih, enak juga. Iya. Ya kalau mau ntar balik aja lagi sini. Gitu, maleman lagi. Kalau nggak ntar dianterin deh gitu. Udah, di sebelah sini ada orang lagi bangun rumah, Pak, lagi nyerut kayu tuh, Pak. Kan bagus kayak sanjay itu. Serutan itu, Pak. Iya benar. Tipis-tipis gitu ya. Gitu, saya habis makan plastiknya masih ada, saya pungutinnya masukin situ. Bener tuh balik lagi. Saya masukinnya kantong plastik. Mana? Tadi lu katanya mau nggak? Ini nenek bawa pulang udah. Nggak dilihat-lihat kaki, Pak, udah. Percaya aja udah. Iya percaya. Terus? Udah besokannya baru. Gila lo ya, anak bini gue mau kasih serutan kayu. Lalu main gue mana lihat. Ada deh. Gue pikir lo siapa yang ngasih sama, gue pegang plastik sama. Jadi udah di kantong plastik putih, Pak. Masukin aja kantong plastik yang buat di tentengnya gitu, Pak. Nah, ngeliat. Percaya pulang ke rumah kali. Nih lo makan nih keripik sanya gitu kali. Main bukanya dilihat. Pak lo gila ya, serutan kayu lo bawa-bawa gitu kali, Pak. Kisah di sananya gitu. Saya sih nggak ini. Dulu apalagi dulu memang waktu zaman workshop tuh Bang Komeng kalau jam sholat pos kita sholat dulu gitu kan. Waktu itu pernah lagi pesertanya bule gitu kan, nanti masih lupa tuh pesertanya bule udah siap-siap gini. Bang Komeng turun kan, Bang udah mau tag nih, sholat dulu ya, tapi bulenya udah siap, suruh ikutnya sholat. Enggak, pas emang lagi sholat aja. Emang jam sholat, jam sholat. Iya memang pas. Pas lagi sholat, asisten aneh dulu kacamatanya tebel, namanya Uel. lagi sholat, tangan begini. Nah, Uel kan nggak pakai kacamata. Uel kan nggak pakai kacamata sholat. Pas lagi sholat, sikut buka. Enggak kan mesti gini, Pak, masih ada biar nggak ada ronggangan, Pak. Iya benar. Iya, jangan salah. Aduh, iya benar. Sepanjang syuting, Bang, yang paling seru banget, paling berkesan banget tuh acara apa tuh? Iya sebenarnya kalau semuanya juga berkesan, Pak. Ya. Cuman maksud saya kalau dulu kan kita apa aja bersama gitu, Pak. Karena kan kalau syuting itu kita harus bangun chemistry, Pak, ya kan, biar bareng. Kalau sekarang kan agak berubah, Pak. Iya. Saya umpamanya syuting sama Pak Ari nih, Pak Ari kamarnya sono dalam ruangan, minta ruangan, gitu. Udah nggak ketemu kita. Nggak ada chemistry. Nah itu kan, soalnya sebelum syuting tuh kita udah bercanda begini aja kan. Iya. Akhirnya Bapak sampai apa? Sampai akhirnya kan Bapak bilang sendiri, akhirnya saya tertular lawak. Jadi pada saat kamera on, udah jadi? Iya, karena udah kebiasaan gini sebelum syuting ngobrol dulu. Ini kan enggak, masing-masing pada di ruangan, Pak. Ya kan, masih apa ya, kayak sekarang kayak masing-masing ya? Kalau menurut Bang Komeng, lawak sekarang sama zaman dulu bedanya apa?
Kalau dulu lebih tergojlok Pak ya. Tergojlok. Jadi kadang-kadang cepat, Pak. Kita kadang-kadang nggak punya materi, gitu, cuman maju apa yang ada di lokasi gitu. Ya nggak juga. Maksudnya tadi aja urutan saya tuh Pak, habis lomba lawak ngisi ke tempat-tempat yang susah buat ngelawak. Oh iya benar-benar. Orang pada minum, orang pada apa? Nggak konsen nonton. Nah itu kan Pak. Harus ketawa. Nah, baru kan gitu muter otaknya meres kayak bapak siaran. Habis lagu ngomong apa lagi? Habis lagu kan jadi itu Pak. Bener. Paksain tuh Pak tuh. Paksain kan lama-lama jadi bisa tuh Pak. Sekarang kan enggak, habis lomba-lomba ya kadang-kadang nggak kemana. Kadang-kadang langsung diterjunin. Kadang-kadang ada yang viral, ditaruh lawak. Ada bekas ini lawak. Kayak kemarin kasus viral aja, terjun ke lawak, nggak ngerti teknik lawak, akhirnya malah penganiayaan terhadap senior kan gitu. Pandangan orang Pak ya, pandangan orang. Terus ada juga orang yang kalau belum tergojlok, dia belum biasa, bisa jadi belagujuan Pak. Ya benar. Ya kan, kayak bapak dia nggak jalurnya nggak begini. Satu langsung ngetop, dia kaget kan Pak. Tadinya dia datang, emang syuting jam 9, kita datang jam 8 wajar. Kadang-kadang dia karena masih baru datang jam 7. Iya. Ya kan, lebih dulu dia. Iya. Naik aja nama dikit. Dia bisa ngelewatin bapak tuh, ya kan? Ya kan bapak pernah kan tuh? Iya. Iya. Mas Ming pernah ngomong itu, yang penting adab sebenarnya. Adab ya. Adab. Kalau udah punya adab, mau ngapain aja udah. Memang kalau dunia lawak tuh lebih ke chemistry ya, maksudnya ibaratnya untuk dapat chemistry itu nggak bisa di teori ini deh, harus praktek, teori dan praktek maksudnya. Iya. Gitu. Tiba-tiba bisa teori, belum tentu kita akan nyemplungin sanggup untuk itu gitu. Nah, untuk belajar misalnya kalau makanya, Ane punya pola, kalau nggak salah, pelawak sebelum jadi pelawak dulunya asistennya dulu, banyak tuh. Itu hanya berguru aja biasanya. Iya, maksudnya udah kayak orang berguru gitu. Wah, cara ngelawak begini, lama-lama jadi pelawak deh. Begitu tuh. Bisa. Kayak saya nggak pernah tuh. Nggak pernah? Belum ya? Nggak pernah. Makanya saya malah, saya begini nih Pak nih. Saya makanya bilang, ini dia bakat ngelawak gitu. Saya nggak percaya sama itu loh Pak. Tuhan ngasih ke kita semua nih. Bapak mau jadi apa aja bisa nih, Tuhan udah kasih. Cuman tergantung Bapak ngasahnya mau kemana. Asahan Bapak itu tadi tuh terpengaruh oleh lingkungan, oleh rumah, oleh tetangga, oleh dari Bandung, kalau dari sana beli keripik, beli apa gitu. Nah itu jadi semua bisa dipelajarin Pak. Semua bisa dipelajarin. Lawak bisa, saya nggak ngerti, dikasih tahu Rudi, jadi bisa. Iya. Saya nggak pernah ikut orang yang dari Bapak cerita. Iya. Saya cuma dikasih tahu nih caranya gini nih ngelawak gini. Udah, saya benar-benar pelajarin. Saya pernah bertemu dengan dokter ahli kurikulum. Waktu itu sempat belajar sama saya dan membuatkan saya skripsi dan tesis waktu terakhir. Saya ngomong, Pak bisa nggak lawak itu dibikin sekolahan? Coba Bang Komen cerita tentang lawak. Saya ceritain nih gini. Tekniknya dalam mencari bahan gini. Oh bisa. Dulu zamannya saya masih di RCTI, saya impresario, Pak Deddy Corbuzier pernah buka sekolah sulap. Sulap Pak. Ada gedung yang kosong, ruangan yang kosong. Saya disuruh untuk membawakan sekolah lawak. Saya bilang, wah enggak. Saya soalnya belum paham kurikulumnya kayak gimana, harus gimana gitu. Tapi saya tahu gitu. Nah makanya pada saat saya cerita sama si dokter ini, ada namanya Dokter Dirga, Dokter Bombom, dokter ahli kurikulum, bisa. Saya mempelajari kayak, wah itu ada tuh kayak pelawak 1/1000 detik jawabannya gitu kan Pak. Nah, itu tetap saya pelajarin. Saya tiap hari saya mempelajari. Hari ini saya bicara tentang kursi. Saya ngomongin kursi harus lucu, mau diapain aja. Jadi pokoknya bagaimana tuh benda jadi lucu. Iya, mau dianekdotin, mau diapain. Pokoknya dalam hari itu saya harus ngomongin bangku. Besok saya ngomongin apa lagi, gelas. Saya ngomongin apa lagi. Itu. Nah, itu saya tulis. Kalau lagi saya nggak ada syuting, nggak ada apa, saya baca Pak. Itu udah di sini. Nah makanya saya pada saat Bapak ngomong, mau ngomong apa aja, udah siap. Udah ada nih Pak di sini. Foldernya. Iya. Makanya akhirnya suka kesono kemari Bapak bilang. Karena akhirnya jadi semua tahu. Karena kan komedi itu kan harus mencari masalah.
Kalau menurut saya, Dan harus cepat lagi. iya jadi konflik kan. Bapak mau ngomongin apa? Saya suka masalahin. Bapak ngomongin kolam renang, saya ngomongin kolam ikan. Kan jadi sebenarnya nggak ketemu, tapi jadi konflik. Dari konflik terjadi kelucuan. Benar. Itu sih Pak. Pas lagi di vlognya Bang Komeng lihat tuh, kita ngobrol sebentar aja nggak tahu mau ngomong arah kemana. Gara-gara dari sini nyambung kemari, sini nyambung kemari lagi. Waduh, masya Allah. Karena ya memang gitu kalau komedi Pak ya. Iya. Kalau komedi. Tapi kan ada juga komedi yang pakai materi, yang ditulis, diapalin, ada juga kan? Ada macam-macam. Kalau saya justru bukannya saya nggak nulis, saya pun nulis. Tapi saya bikinnya bukan pada saat saya mau manggung. Saya bikin malah kalau lagi waktu-waktu saya di rumah. Senggang malah bikin materi. Iya, saya bikin. Jadi kalau tiba-tiba Bapak ngajakin saya, oke, Komeng silakan, saya udah punya banyak gitu Pak. Oh iya. Tolong Nenek, omongin nih cerita dapur. Oke, dapur adalah. Emang pernah ditembak begitu? Manggung, nih materinya nih gitu langsung. Ya bisa aja Instan. Pak. Ya bisa aja. Maksudnya pada saat begini, saya nyiapin apa sama Bapak nih? Oh iya. Tadi ngomong. Iya. Kalau manggung memang saya lebih fokus Pak. Umpamanya Bapak manggil saya dari PH PAM, saya suruh ngelawak nih. PH-nya apa sih Pak? Ini bikin komedi-komedi nih, tapi religi gitu. Ya kan saya sesuaiin ke situ. Oh, memang ini ada. Yang manggil perusahaan semen. Saya lucuin semen kan Pak, bangunan rumah semen. Saya jadi kontraktor, saya jadi insinyur. Itu kan lebih ke dia tuh Pak. Ada juga gitu. Oh, jadi nggak asal nyeplos aja, nggak asal nyemplung aja tanpa materi. Justru masa udah disiapin berarti? Iya. Nah, Waduh. makanya untuk menyiapkan itu saya kalau lagi luang saya isi terus nih Pak nih. Iya, Jadi benar-benar. Bapak kadang-kadang mau ngomong apa, ya insya Allah saya udah ada nih Udah gitu ketemu, sebenarnya. Berarti dulu awalnya waktu aneh saat acara Bang Komeng itu nggak sengaja tuh materi-materi masuk tuh. Bercandaan, Ya, itu polanya, dia. caranya, punchline tuh. Nah itu Nah. orang nyebutnya aja sekarang punchline, ya Pak ya. Oh, dulu tuh apa tuh? Gong? Dulu nggak ada, ya beda-beda memang Pak. Kayak macem kalau kita lagi ngobrol ada yang ganggu, itu kita sendiri yang bikin virus lah, apalah gitu. Kalau punchline, storyline itu kan udah bahasanya dari sono yang bikin si stand up dari Amerikanya kan. Kayak gitu. Kita juga udah ada sebenarnya, cuman bahasa-bahasanya aja beda. Kadang-kadang ada Inggris sih, kadang-kadang ada Indonesianya gitu. Cuma kayak celah-celahan lah. Iya, benar. Kayak gongnya apa nih? Kesetnya. Gongnya apa nih? Kan itu punchline sama iya, kan benar. gitu. Gongnya. Bahasa-bahasanya aja Pak. Tapi Bang Komeng ini kan kalau ngobrol kita nongkrong itu pada ngakak semua. Ente tuh pernah sedih gak sih? Ya sedih lah Pak kalau panitia nggak bayar gitu. Emang pernah panitia nggak bayar? Ya enggak ya, pernah sih nggak bayar karena saya tungguin nggak tahu itu panitianya lain. Panitia kawin masa, saya salah. Padahal panitia lawak yang di sini. Ya enggak lah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya enggak ada urusan. Kalau buat manusia sebenarnya siapapun punya masalah Pak. Kita tidak bisa menghindari masalah. Orang meninggal aja, orang mati aja tetap ada masalah. Udah enak-enak dia selonjoran di kuburan pakai pelebaran jalan. Tetap semuanya ada masalah Pak. Jangan apalagi kita orang hidup, ya kan Pak? Bapak kalau saya ngomongin saya nggak dianggap sih. Iya. Iya maksudnya, saya pernah bicara seperti itu, mesti Kribo. Bapak kan kenal Kribo. Iya. Dia ngomong gini, saya lagi cerita berdua gitu. Mbak tuh pelongo aja. Ya ada masalah lah sama keluarga. Gue bilang ya loh, kita tidak boleh menghilangkan masalah. Tapi untuk sementara orang-orang kayak kita ini harus bisa dulu melupakan itu masalah. Nanti kita urusin lagi kalau kita udah selesai urusan kerja Pak. Kalau seniman kan begitu. Iya, kalau benar. orang kerja kantor mungkin bareng ngambek masih bisa nulis deh Pak. Iya. Ini mau nggak dibikinin kopi. Tapi kerja bener. Tapi kalau ngelawak kan agak susah Pak keganggu. Oh, harus fokus. Nah itu dia, walaupun di Indosiar itu kan Pak, kita main bisa di TV mana aja. Tadi Iya apa? kan? Fokusin saya ada ya? Iya, Oh iya, iya, justru benar punya juga. dia itu. Benar. Banyak kan dia yang di kepalanya. Nah itu, jadi apa? Ya bukan berarti menghilangkan masalah, harus diselesaikan gitu. Tapi kapan ya? Ntar dulu, ini lagi ngerjain ini dulu gitu Pak. Tapi kan kepala harus konsen. Kalau ada masalah bagaimana tuh? Bisa nggak lucu dong berarti? Ya itu dia Pak, makanya saya udah bilang, ya kita kembali ke positive thinking aja dulu.
oh lagi ini kali lagi M tuh ngomel aja gitu kali. Udah ntar aja dulu, udah kita ngelawak aja dulu Pak. Ntar pulang ya kita selesai. Nggak bisa, tetap nggak bisa dihindarin. Ya berarti nggak selamanya Bang Komeng di rumah ketawa mulu juga. Lah iya, gitu. Sebenarnya semua pun ada masalah. Saya udah bilang, apalagi saya ini yang hidup. Yang mati aja kena pelebaran jalan. Sampai bergeser-geser itu Pak, sebelah Pak. Nah ini kan jalan digedein Pak. Saya begitu. Oke, sebelum nutup nih, ada nggak pesan buat temen-temen nih? Mungkin banyak yang lagi kepengen jadi komedian. Nah, sebenarnya kalau menurut aneh nih, komedian itu lebih sulit daripada bawain acara menurut aneh ya. Bawain acara ada skrip, acara gimana kita tinggal bawain. Kalau komedian itu kan harus bikin orang tuh ketawa. Ketawa kan effort. Gitu. Ya lebih gampang ke Bandung sih Pak ya kalau iya, ke Bandung benar. Ke Bandung kalau jam-jam nggak sibuk ya. Iya, makanya kan saya bilang kalau nggak macet Pak ya. Gimana caranya? Apa Pak? Ya astagfirullahaladzim. Mau tahu caranya? Iya nih, anak-anak misalnya baca aja di pinggirnya. Apa tuh? Ya obat batuk aja caranya di pinggirnya deh. Ya apa ya Pak ya, rajin aja membaca. Udah itu aja. Adab tadi juga ya? Ya banyak belajar. Adab, banyak belajar. Semua pun apa aja banyak belajar. Semua pelajari. Semua yang ada di sekitar itu adalah pelajaran. Karena guru yang paling berharga adalah pengalaman Pak. Makanya saya nggak pernah saya kuliah gitu. Saya nyari pengalamannya keliling terus Pak. Sampai akhirnya ketemu Arafik, lagu pengalaman pertama itu. Ya apa ya Pak? Ya itu tadi. Kalau saya mau baca apa nih? Baca yang serius, bacaan serius. Ada emang? Saya belokkan aja. Saya suka baca-baca semua. Serius? Bapaknya saya bacain. Gimana bacanya? Hah? Gimana bacanya? Orang gini amat sih. Saya bacain namanya. Oh itu bacain ya? Iya kan? Jadi, bacain tuh ngedumel. Ngedumel. Baca dulu tuh. Iya Mak, ya kalau koran kan Pak ada kan Pak beritanya. Wah, umpamanya nih di masa pandemi ini orang ramai-ramai meminum air asam, yang minum asam air jeruk kayak tadi kan. Herbal. Iya kan, bisa aja kan kayak gitu untuk herbal untuk minum itu. Sampai saking susahnya orang pada membeli minuman air jeruk di warung, sampai si anak ini tidak kebagian. Akhirnya pada saat bapaknya tidur, dia peres keringat keteknya. Ternyata sama-sama asam, tapi entahlah apa kandungannya. Kan gitu kan tuh Pak. Ya maksudnya beritanya padahal nyari minuman. Berarti kan bapaknya mengandung vitamin C. Nah, itu kan. Kan itu kan kita belokinnya ke situ. Bener. Apa yang serius coba usahain belokin sendiri. Berarti justru jadi komedian harus banyak wawasan berarti ya? Bagaimana? Yang sebenarnya kalau awal-awalnya kan industri itu Pak. Tapi sekarang tidak hanya industri yang ada wawasannya Pak ya. Kayak Pulau Gadung itu pertama tuh. Oh iya benar tuh. Iya kan? Terus baru ke Bekasi. Itu kayak kawasan Bang ya? Itu kawasan ya? Kawasan sama wawasan sama bukan Pak? Oh iya, bisa mirip-mirip lah. Iya. Kawasan itu wilayah. Kawasan bukan yang di itu kalau gunung tuh atasnya tuh. Wah, itu Bapak agak susah ini kawah soalnya ya. Karena ini san ini Pak ya. Kawah yang ada petaninya. Oh iya. Ini ada luar tuh. Kawah tuh baru. Kawah ada petani. Yang ada petaninya. Serah Bapak deh. Itu ada petaninya, ada kebun. Ini pesan orang bingung nih Pak. Kita disuruh pesan Bapak gangguin nih. Ini ada orang jadi pelawak aja jadi gila nih Bapak. Ganggu. Waduh, udah sore nih Bang Komeng. Makasih waktunya untuk buat intel Bapak. Makasih untuk main kini Bang. Wah sayang. Insya Allah aneh main lagi nanti ke sana ke Sentul. Amin. Katanya ke Sentul kan sekarang udah mulai maju tuh. Iya, makanya jalan tol makin sempit kan Pak. Kenapa emang? Karena Sentulnya maju. Ya kita bisa bayangin keluarganya ya teman-teman. Bagaimana keluarga dari Bang Komeng menyingkapi beliau. Kapan seriusnya, kapan enggak, bingung. Ya kan? Dulu waktu dengar cerita beliau juga lagi umroh. Mintanya apa? Minta anak. Dapat 3 bener. Ya kan? Berapa kali berarti mana? 3 kali kan ya? 3 kali. Huh? Saya bawa 1. Bawa 1. Ini hadiah dari umroh nih. Ya. Itu. Coba kalau mintanya 5, dapat 5 tuh. Coba saya minta 10. Wah, itu saya sangka saya marmut. Kenapa? Anaknya 10. 5. Makasih Bang. Ya. Dan ilmunya juga luar biasa. Insya Allah jadi banyak yang jadi semangat juga mau jadi komedian. Ternyata nggak mudah, nggak tiba-tiba viral kemudian jadi komedian. Ternyata ada step dan tahapan-tahapan tertentu. Soalnya jujur aja beliau yang ngajarin aneh
ngelawak. Lama nggak ketemu lagi, ngelawak susah lagi. Emang beneran? Bapak jangan deh. Kenapa, Bang? Nanti ngelawak jadi nggak lucu. Karena tahu teknik ya. Wah, ini harusnya kesini nih. Tuh, kan salah jadi nggak lucu. Tuh gitu, Pak. Iya. Karena kan orang kita harus punya pelarian, Pak. Benar. Mau ngapain lagi? Iya. Mau nonton lawak ya kita udah tahu. Jadi kadang-kadang Bapak pernah jadi profesi. Saya kadang-kadang menjadi pelarian ya main game, main band gitu kan, Pak. Suka main anak tuh. Ya nggak dijadiin profesi, nanti saya nggak punya pelarian kan gitu. Oh gitu. Ya daripada ke yang negatif. Oh iya. Kadang-kadang kalau kecuali kita narkoba ya, Pak ya. Kecuali corona, Pak. Kenapa, Bang? Ya harus negatif. Oh iya benar. Iya. Ya, ini positif. Kadang-kadang pelarian kalau nggak dapat bisa kentang, Bang. Enok, Pak, itu, Pak. Enok larian. Itu enolerian. Iya itu. Bapak ngajakin ngaco. Ini Pak, maghrib nih. Dah kalau gitu, terima kasih Bang. Makasih nih, saya mau wudhu nih. Ya sekalian nyemplung. Iya makasih. Begitu jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bang Komeng. Oh. Namanya adalah Komeng Info. Gue dengerin tuh. Nah, itu ya. Dia nyuruh orang. Dia nggak pernah nonton nih. Nonton saya lihat ketol mulu malah nonton kecelakaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.